Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi teman-teman, setelah lama tidak melakukan update terbaru dari aplikasi Excel akuntansi kita, jadi bagi teman-teman yang sudah melakukan pembelian untuk aplikasi yang premium khusus bisnis teman-teman, di sini saya sampaikan bagi yang sudah beli paket komplit silahkan bisa konfirmasi ke saya karena kabar baiknya sudah ada tambahan beberapa laporan atau jika sebelumnya teman-teman kurang update informasi terbaru, di sini laporannya itu sudah ada 20 laporan teman-teman. Jadi ada 20 laporan ditambah dengan 2 bukti transaksi atau bukti jurnal teman-teman. Nah, seperti apa update yang kita tambahkan, tapi di sini saya akan mereview juga. Jadi saya akan mereview fitur-fitur yang ada di aplikasi Exact VS02. Jadi di mana yang pertama adalah daftar akun. Jadi daftar akunnya tetap sama teman-teman, sisa di rename saja sesuai kebutuhan. Nanti di sini tinggal diubah nama saja, diketik ini teman-teman bisa ubah namanya, kemudian nanti bisa dipergunakan untuk transaksi di jurnalnya. Nah, di sini ada beberapa sheet yang saya kunci untuk master data, nanti teman-teman akan peroleh setelah melakukan proses pembelian filenya. Nah, di kode bantu sendiri di sini untuk menampung seperti biasa daftar customer dan daftar supplier. Di sini supplier teman-teman bisa dimasukkan. Jadi tinggal pilih hutang di sini, kemudian di bagian di atas adalah piutang karena sifatnya customer. Jadi ini hanya berfungsi kode bantunya bagi akun yang bertipe akun piutang. Jadi hanya ini saja teman-teman. Di luar dari akun piutang ini, kode bantu ini tidak akan berfungsi. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa cek kembali di manual book yang saya kirimkan bersamaan dengan file ini. Kemudian ada divisi. Divisi ini teman-teman bisa gunakan untuk cabang. Nah, di bagian project sebenarnya hampir sama dengan yang di divisi tadi, namun di sini lebih ke project dari teman-teman yang dikerjakan. Oke. Tipe transaksi untuk mengetahui jenis-jenis transaksi yang teman-teman masukkan ke dalam jurnalnya. Jadi ini lebih ke filter saja teman-teman. Transaksi di sini ada satu menu saja, jurnal umum. Jadi semua transaksi yang teman-teman lakukan cukup dimasukkan dalam form yang sederhana ini, nanti dihasilkan secara otomatis untuk laporannya. Nah, di sini teman-teman jangan khawatir, tetap bisa melakukan copy paste data, tapi teman-teman saat melakukan copy paste data misalkan seperti ini, teman-teman klik kanan pilih paste spesial. Jadi di sini teman-teman paste value saja. Jadi apapun itu yang di teman-teman masukkan nanti di aplikasinya, teman-teman silahkan masukkan dengan menggunakan paste value. Jadi termasuk akunnya itu bisa teman-teman copy paste juga. Nah, di sini tanggal untuk masukkan tanggal transaksi, kemudian referensi untuk menginput bukti transaksi ini sifatnya tidak wajib juga sebenarnya teman-teman, tapi jika teman-teman ingin mengaktifkan laporan ini voucher 1, misalkan kita coba update dulu teman-teman ya, yang di sini kita kan ini adalah pembayaran, berarti ini BKK atau bukti kas keluar 01. Coba kita copy, ada 02 dan ada 03. Kita cek di laporan voucher 1. Nih teman-teman tinggal isikan BKK 001, kemudian enter. Ini otomatis akan muncul seperti ini teman-teman. Jika teman-teman di sini menganggap bahwa dalam satu transaksi ini sama, teman-teman bisa masukkan di sini bukti yang nomor buktinya yang sama, kemudian tanggalnya juga harus sama teman-teman. Nanti
teman-teman bisa cek kembali di voucher 1. Ini akan muncul ada 2 teman-teman di sini. Oke. Jadi ada 2, ini kode akunnya yang teman-teman gunakan. Kemudian yang kedua ada voucher 2-nya ini teman-teman tetap bisa gunakan juga. Jadi misalkan teman-teman masukkan BKK 001. Jadi seperti ini. Tinggal ubah saja misalkan ketiga di sini. Lalu teman-teman Ctrl P atau print saja. Jadi hasilnya bisa langsung di print. Oke. Lanjut kembali di transaksi. Di bagian keterangan ini teman-teman bebas. Namun sebelum masuk keterangan, teman-teman bisa buka yang di atas ini. Ini ada tipe dari transaksinya. Misalkan ini kita keluar kas. Nanti teman-teman bisa edit juga di masternya. Jangan namanya keluar kas, teman-teman bisa atur sendiri. Nah, misalnya ini semua adalah bukti pengeluaran kas nih. Jadi teman-teman isikan. Ini berfungsi pada saat teman-teman ingin filter jurnalnya, misalkan ingin melihat transaksi pengeluaran kas saja seperti ini. Namun teman-teman bisa juga menggunakan filter yang lain. Ini tinggal disesuaikan saja. Misalkan mau filter berdasarkan akun juga bisa. Ini bebas teman-teman. Jadi semua ini bisa digunakan. Nanti dari sini teman-teman bisa mendapatkan detail yang teman-teman ingin cari seperti itu. Nah, ini tipe transaksi ini berpengaruh ke laporan yang teman-teman bisa lihat di sini ada analisa tipe transaksi. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman ya. Di bulan 1, jadi ini periode pertama, periode kedua itu 620.000, periode kedua 430.000. Jadi kas keluarnya menurun untuk bulan 1 ke bulan 2. Jadi ini turun teman-teman. Jadi seperti itu untuk untuk penggunaan laporan analisa tipe transaksi ini. Jadi ini untuk memberikan gambaran kepada teman-teman sejauh mana rekapan dari masing-masing transaksi. Oke, kita lanjut lagi. Kalau misalkan teman-teman tidak ingin mempergunakan, silahkan ditutup saja supaya kolomnya tidak terlalu lebar. Kemudian di KB ini adalah kode bantu. Seperti yang saya sampaikan, ini tidak akan berfungsi kalau teman-teman di sini tidak menggunakan akun piutang. Jadi bisa teman-teman kita contohkan di sini ada tanggal 4 bulan 2 misalkan. Oke, BKK. Sorry. Ini JU saja, kita buat JU01 penjualan kredit. Oke. KB di sini masukkan saja yang ada di daftar kode bantu tadi teman-teman. Ini C001. Oke. Kita masukkan di sini C001. Jadi ini kenapa tidak dibuat pilihan supaya teman-teman gampang untuk memasukkan kodenya saja. Jadi kodenya tidak usah ribet, tapi usahakan menggunakan satu huruf teman-teman di depannya. Nah, oke, kita cek dulu C001 di sini. KB-nya kita isi dulu toko ABC. Oke. Kita masuk kembali di jurnalnya. Ini muncul teman-teman, tapi teman-teman bisa hide saja, disembunyikan. Kemudian di sini kita ada transaksi penjualan untuk D1 saja. Jadi ini ada divisi teman-teman ya. Divisi atau cabang. Jadi setiap transaksi pemasukan atau pengeluaran atau lebih ke khusus pendapatan dengan biaya itu menggunakan kode. Di luar dari itu teman-teman tidak bisa menggunakan kodenya karena yang dihasilkan hanya laporan laba rugi teman-teman. Nah, misal di sini ada kas umum. Jadi teman-teman ketik saja seperti ini lalu pilih. Ini akan muncul kas umum, kemudian kita pilih pendapatan. Coba seperti ini, kita cek pendapatan. Ini anggap di sini ada 1 juta teman-teman. Nah, project ini bisa diisi, bisa tidak juga. Kalau teman-teman bermain project itu teman-teman isi pendapatannya. Jadi hanya pendapatan dan biaya, misalkan
pendapatan ini untuk project yang pertama. Coba kita buat untuk projectnya dulu teman-teman. Nah, di sini teman-teman buat saja misalkan P01 project pertama. Kita masuk ke jurnalnya teman-teman. Di sini kita anggap pendapatan ini adalah P01. Kemudian biaya ini P01. Biaya yang lain ini bukan project teman-teman. Jadi yang project itu hanya ini misalkan. Kita coba cek di laporannya. Untuk project ini akan muncul 1 juta dengan 300.000. Kemudian di divisi atau cabang teman-teman ini akan muncul juga teman-teman, secara otomatis ada pemasukan untuk divisi pertama. Selanjutnya adalah bagian akun debit ini teman-teman bisa copy, bisa juga sebenarnya teman-teman copy paste, tapi hanya menggunakan kode saja. Misalkan 11111001 ini kode kas umum, teman-teman sudah ada jurnal sebelumnya, tinggal paste saja angkanya seperti ini. Oke, seperti ini pun sebenarnya sudah datanya akan tetap masuk teman-teman. Kita cek dulu di laporannya di sini. Ini tetap masuk teman-teman. Karena yang terbaca di sini adalah kita sudah setup untuk 6 digit. Jadi kalau teman-teman ingin memulai transaksinya dari awal, silahkan lengkapi seperti ini sesuai dengan inputan yang disiapkan. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin copy paste dari file lama, jurnal yang sudah dibuat itu silahkan di copy kode akunnya saja. Yang penting kode akunnya sama, yaitu harus 6 digit angka teman-teman. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ke bagian laporan. Jadi ini ada transaksi contohnya. Neraca di sini sudah otomatis teman-teman dihasilkan. Kita coba cek dulu di bagian ini teman-teman. Transaksinya ini lebih kita buat banyak dulu, 2 juta saja teman-teman, seperti ini, supaya kasnya tidak minus. Nah, ini 950.000. Nanti laporannya sisa teman-teman filter, hilangkan angka 0. Maka hasilnya seperti ini. Oke. Jadi ini balance teman-teman. Kemudian di bagian laba rugi teman-teman bisa lihat sendiri, ini keseluruhan seperti ini. Tinggal teman-teman print saja. Jadi langsung di print. Kemudian di laporan arus kas direct juga sama teman-teman, tinggal dibuka saja seperti ini. Kemudian di laporan ekuitas tinggal dipilih saja. Buku besar ini teman-teman sisa masukkan akun yang ingin dicari, akun apa. Misalkan ini pendapatan. Teman-teman seperti konsepnya pada jurnal, setelah mengetik ini tinggal dipilih pendapatan seperti ini. Atau misalkan kas, kalau teman-teman menggunakan Mac untuk mengerjakannya itu harus enter dulu teman-teman. Tapi kalau misalkan Windows itu teman-teman bisa langsung pilih klik bawah arah yang ada di kanan ini. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Mac harus enter dulu, kemudian kembali lagi untuk pilih seperti itu. Oke, di bagian neraca lajur juga sama. Ini sisa teman-teman filter saja. Intinya tekan hilangkan centang untuk 0 supaya memunculkan angka 1 saja, dan ini bisa langsung print out semua teman-teman. Jadi ini ada buku pembantu, kemudian khusus untuk piutang seperti ini. Kita cek untuk kode bantu di sini C001. Kita coba cek di jurnalnya. Kita jual kredit, coba kita ganti di sini piutang usaha. Kita tes dulu teman-teman. Oke, seperti ini. Maka kode ini bisa berfungsi. Ini teman-teman akan masuk. Di luar dari akun piutang ini tidak akan masuk. Kemudian buku pembantu ini gunanya untuk membuat
rinciannya. Jadi ini C001 dimasukkan saja seperti ini. Ini akan memunculkan detail dari transaksinya. Kemudian di bagian neraca 12 bulan ini sama saja. Jadi ini fungsinya untuk membuat neraca selama 12 dari Januari sampai dengan Desember, teman-teman. Oke. Ini terakumulasi saldonya secara otomatis. Jadi di periode Januari harusnya 620.000, Februari baru membaik di sini positif, teman-teman. Oke. Kemudian laba rugi 12 bulan ini sama saja, teman-teman. Semua sudah ada filter yang diberikan. Nah, bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau menghapus akun yang ada, teman-teman harus update juga di laporan ini, karena ini tidak menggunakan makro, supaya ini gampang dimodif untuk dipergunakan via online menggunakan Google Sheet. Jadi seperti itu. Yang terbaru sebenarnya di laba rugi bulanan ini, teman-teman, laporannya. Kemudian ada tambahan terbaru lagi, yang paling baru adalah laba rugi divisi 12 bulan. Jadi teman-teman saat pilih rekap divisi di sini, misalkan D1, kemudian teman-teman masuk, ini kan di D1 di sini teman-teman bisa filter seperti ini. Nah, ini adalah periodenya secara keseluruhan dari periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Tapi kalau teman-teman buka di laba rugi divisi, ini lebih detail, cuma totalannya saja periode berjalan kemudian periode lalu. Di laba rugi divisi 12 bulan ini akan didetailkan selama sebulan, teman-teman. Jadi seperti ini. Ini minus dulu di Januari, kemudian di bulan Februari baru muncul di sini positif 2 juta. Jadi terakhir total sampai saat ini itu 1.380.000 untuk divisi 1. Jadi divisi 1 kita bandingkan dengan divisi di sini 1.380.000. Ini sama, teman-teman. Jadi hanya dengan menjurnal saja, jadi hanya beberapa kolom saja, dibuat simple supaya teman-teman mudah memahami, namun bisa menghasilkan bisa dibilang 22 jenis laporan secara otomatis, teman-teman. Oke. Jadi ini adalah penjelasan singkat terkait Exact VS02 yang dimana kita buat simple, mudah dalam digunakan, namun hasilnya tetap akurat. Jadi di sini saatnya teman-teman bisnis teman-teman punya laporan keuangan. Oke, jika ada pertanyaan terkait Exact VS02 itu teman-teman bisa masukkan ke komentar atau bisa hubungi saya langsung secara privat ke WhatsApp saya. Nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video. Oke, silahkan dicek terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang ingin membuat yang sederhana saja, yang simple, di video saya sudah ada untuk pembuatannya. Nanti saya akan masukkan juga di kolom deskripsi videonya untuk tutorial pembuatan Excel akuntansi yang sifatnya sederhana, teman-teman, untuk belajar, untuk latihan. Laporannya cukup simple tapi bisa memenuhi yang utama, yaitu neraca, laba rugi, kemudian buku pembantu, piutang dan hutang. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Tetap ikuti dan tetap update video-video terbaru tentang Excel dari saya. Semoga bisa membantu memperbaiki administrasi keuangan dari bisnis teman-teman. Salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.